Nah, kalau tobat ini diulah gawian, itu kena orang ini akhir hayatnya tobat. Berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, beberapa kali berulang-ulang. Nah tapi selalu tobat, selalu tobat. Nah ini menunjukkan bahwa orangnya kena akhir hayatnya tobat hanya mati. Nah sekali berbuat dosa, sekali berbuat dosa tobat. Nah dengan tobat ini kita berujung, hujungannya apa? Satu, dosa dihapus, itu sudah sama. Nah hujungannya apa? Dosa yang kita perbuat tadi diganti jadi pahala. Nah itu hujungannya. Satu. Yang kedua, kita dijadikan Allah orang yang dikasihinya. Nah itu hujungan daripada tobat. Jadi orang tobat itu bukan hanya menghapuskan dosa, kada, tapi orang tobat itu di samping dosanya hapus, pahala diberi oleh Allah. Nah, makanya tadi kalau orang berdosa bertobat, berdosa bertobat, itu berujungnya, berujung kebaikan. Makin besar dosa yang diperbuat, tobat makin besar pahalanya. Orang yang tobat daripada berzina ngelawan orang yang tobat daripada memandang yang haram. Tobat sama pada tobat, pahalanya ganal tobat daripada zina ini. Manusia itu selain para nabi rasul berbuat dosa, tetapi Allah membukakan tobat seluas-luasnya sampai roh kita di tenggorokan. Dan itu maksudnya, janganlah engkau lemah dalam tobat tetapi kuat dalam dosa. Kalau berdosa kuat, kuati juga tobatnya. Rajin berbuat dosa, rajini juga tobatnya. Nah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. La takun fit tawbati a'jaza minka fit zambi. La takun fit tawbati a'jaza minka fit zambi. Artinya, janganlah engkau pada bertobat lebih lemah daripada engkau pada dosa. Artinya atau maksudnya, apabila kita kuat melakukan dosa, maka janganlah lemah melakukan tobat. Kalau kita rajin berbuat dosa, maka janganlah malas untuk bertobat. Kita berani melakukan dosa, maka hendaknya berani pula tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah termasuk orang yang hanya berani berbuat dosa tapi tidak berani bertobat. Jangan masuk orang yang hanya kuat berbuat dosa tetapi lemah untuk bertobat. Nah, manusia selain daripada maksumin, selain para anbiya dan mursalin, itu tidak sunyi, tidak lepas dari dosa. Setiap hari ada dosa-dosa yang diperbuat. Nah, Allah memang menghendaki demikian. Manusia itu selain para nabi rasul berbuat dosa, tetapi Allah membukakan tobat seluas-luasnya sampai roh kita di tenggorokan. Itu maksudnya, janganlah engkau lemah dalam tobat tetapi kuat dalam dosa. Kalau berdosa kuat, kuati juga tobatnya.
rajin berbuat dosa, rajinnya juga tobatnya. Nah, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tubta thumma naqadta taubata wa utta ila dzambi thaniya fa'ud ila taubati mubadira wa kulli nafsik la'alli amut qabla an a'uda ila dzambi hadhil marrah. Maka apabila engkau telah tobat, kemudian engkau membatalkan tobat itu, atau kembali mengulang dosa untuk yang kedua kali, maka ulanglah, kembalilah kepada tobat segera. Allah kada benci, Allah kada benci, Allah kada benci orang-orang yang berbuat dosa, karena itu dikehendaki oleh Allah. Tetapi yang Allah benci itu orang yang berbuat dosa tapi kada bertobat, tapi kada mau tobat. Jadi kalau kita tobat, kalau kita batalkan tobat, nah kembalilah segera kepada tobat itu. Pada pagi hari kita sudah tobat terhadap dosa malam tadi, bahwa kada akan menggibah orang. Sekalinya hanya pukul 9 sudah menggibah orang pulang, hanya beberapa jam. Nah, kembalilah kepada tobat lagi, kembalilah kepada tobat segera. Wa kulli nafsik, dan katakan pada diri engkau, barangkali aku mati sebelum aku kembali kepada dosa. Barangkali aku mati sebelum aku kembali kepada dosa di kali ini. Kenapa tobat sekarang? Kenapa tobat itu segera? Nah, karena kita berpikir bahwa barangkali kita mati. Barangkali kita mati. Wa kadzalika tsalisan wa rabi'a, seperti itulah ketiga keempat. Walaupun dalam sehari itu 10-20 kali kita batalkan tobat kita, tapi 10 kali itu pula tobat kita kepada Allah. Nah, 10 kali juga tobat kita kepada Allah. Selama kita bertobat kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, maka itu akan terhapus, akan hilang. Dan Allah paling suka orang seperti itu, orang yang tobat dari dosa, kemudian laginya berdosa, tobat lagi, berdosa lagi, tobat lagi, berdosa lagi, tobat lagi. Nah, Allah itu suka yang demikian itu. Wa kama takhazta dzamba wal 'auda ilaihi hirfatan fattakhidh taubata aidan wal 'auda ilaiha hirfatan. Sebagaimana engkau menjadikan dosa, kembali kepada dosa itu pekerjaan, jadikanlah tobat dan kembali kepada tobat itu pekerjaan juga. Kalau gawian kita berbuat dosa, tobat itu ulah gawian juga. Tobat ulah gawian. Kalau gawian kita, pekerjaan kita suka berbuat dosa, maka suka tobat pun jadikan pekerjaan. Wala takun fit taubati a'jaza minka bidzambi, janganlah engkau pada tobat itu lebih lemah daripada engkau pada dosa. Jangan berbuat dosa kuat, rajin, tapi tobatnya malas, tobatnya lemah. Nah, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tay'as, dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan merasa nangka ini aku disariki Tuhan, tobat bebulik pulang, tobat bebulik pulang, kayaknya Tuhan sarik Tuhan aku. Jangan beranggapan demikian. Jangan beranggapan demikian.
wala yamna'ka syaitan minat taubah bisababi dzalik ay bisababi naqdi taubah, janganlah mencegah akan engkau oleh syaitan daripada tobat dengan sebab yang demikian. Janganlah kita terbujuk oleh bujukan syaitan. Syaitan ini membujuk kita, kayaknya aja sudah betul-betul bebulik tobat paraya. Ya syaitan kayaknya aja sekaligus parak mati aja sekalian. Wala yamna'ka syaitan, janganlah mencegah akan dikau oleh syaitan minat taubati dari tobat dengan sebab yang demikian itu. Ini termasuk daripada ranjau atau jebakan dari syaitan. Dan ini kada sedikit orang-orang yang tergoda dengan bujukan syaitan ini. Menunda tobat, menunggu Tuhan. Nah, menunggu tobat, menunda tobat, menunggu habis pekerjaan. Ini hendak tobat kayak apa masih sibuk lagi nah. Nah, itu godaan dari syaitan. Menunggu tobat. Padahal itu rayuan syaitan. Fa innahu dalalatul khair, bahwa orang yang menjadikan tobat itu pekerjaannya itu menunjukkan kebaikan. Kalau orang menjadikan tobat itu sebagai pekerjaan, itu tanda bahwa orang ini mati dalam tobat artinya. Nah, kalau tobat ini diulah gawian, itu kena orang ini akhir hayatnya tobat. Berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, beberapa kali berulang-ulang. Nah, tapi selalu tobat. Nah, ini menunjukkan bahwa orangnya kena akhir hayatnya tobat hanyar mati. Nah, tobat hanyar mati. Nah, fa innahu dalalatul khair. Ama tasma'u qawlahu sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak kau dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kullu mutafattinin tawwab, ay kasiril ibtila bizzambi kasirit taubati minhu warruju ilallah jalla jalaluh bin nadamati wal istighfar. Ujar Nabi kita dalam hadis beliau, orang yang baik daripada kalian, orang yang banyak teruji dengan dosa, banyak tobat dari dosa, banyak kembali kepada Allah dengan menyesal dan istighfar. Karena kita berhujung, nah sekali berbuat dosa tobat. Nah, dengan tobat ini kita berhujung. Hujungannya apa? Satu, dosa dihapus, itu sudah lek. Kan kita berbuat dosa, tobat, dosa dihapus, itu sudah sama. Nah, hujungannya apa? Dosa yang kita perbuat tadi diganti jadi pahala. Nah, itu hujungannya. Satu. Yang kedua, kita dijadikan Allah orang yang dikasihinya. Nah, itu hujungan daripada tobat. Jadi orang tobat itu bukan hanya menghapuskan dosa, kada, tapi orang tobat itu di samping dosanya hapus, pahala diberi oleh Allah. Nah, makanya tadi kalau orang berdosa bertobat itu berhujungnya, berhujung kebaikan, kada rugi. Makin besar dosa yang diperbuat, tobat makin besar pahalanya. Orang yang tobat daripada berzina ngelawan orang yang tobat daripada memandang yang haram, tobat sama pada tobat, pahalanya ganal tobat daripada zina ini. Makin berat dosanya, tobatnya makin berat juga, makin berat timbangan pahalanya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah menyatakan, innallah yuhibbul abdal mu'min al-mutafattan at-tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang banyak berdosa, banyak bertobat.
Innallaha yuhibbul 'abdal mu'min al-mutafattan at-tawwab, itu hadisnya. Allah mencintai orang mukmin, orang beriman, katuju berbuat dosa, tapi katuju juga bertobat. Nah itu Tuhan katuju, Tuhan senang dan Tuhan mencintai orang itu. Wa tazakkar qaulahu subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Wabillahi taufiq. Dan barang siapa, firman Tuhan nih, barang siapa yang berbuat kejahatan, yang menjahatkan orang lain, seperti ghibah, itu berbuat kejahatan, menjahatkan orang lain, memfitnah orang, menghinakan orang, maulu-ulu orang. Nah ini berbuat kejahatan yang merugikan orang lain. Au yazlim nafsahu, atau dia berbuat aniaya hanya kepada dirinya. Ini kada sembahyang, ini kada bisa ngibah orang, kada bisa fitnah orang, cuma kada sembahyang. Nah ini yazlim nafsah. Ini katuju membuka aurat, katuju membuka aurat, yazlim nafsah. Orang-orang yang demikian, thumma yastaghfirillah, kemudian dia istighfar kepada Allah, minta ampun lawan Allah. Nah, minta ampun lawan Tuhan. Yajidillaha ghafurur rahimah, dia dapati Allah itu pengampun dan penyayang. Allah akan mengampuni orang ini dan Allah akan rahim, memberikan rahmat kepada orang ini. Nah, wa jumlatul amri, kesimpulan perkara ini, annaka iza batada'ta, bahwasanya engkau apabila memulai tobat, tabarra'ta qalbaka aniz dzunub kulliha, maka engkau bersihkan hati engkau itu dari dosa-dosa seluruhnya. Bi an tuwattinahu ala an la ta'uda ila dzambi abadan albattata, bahwasanya engkau mantapkan hati bahwa engkau tidak kembali kepada dosa itu selama-lamanya. Itu orang tobat nih, berjanji sesungguh hati bahwa kada akan mengulang itu lagi selama-lamanya. Illa makana minka fi ilmillah, kecuali sesuatu dosa yang ada dari engkau pada ilmu Allah, misal yang di luar kemampuan kita, misal ketidaksengajaan kita tuh kada masuk itu. Pokoknya kita kalau sengaja kada mau ulang lagi lawan dosa itu. Ala wajihin alimallah subhanahu wa ta'ala sidqa azmik, atas jalan yang mengetahui Allah akan kebenaran cita-cita engkau, min qalbin naqi, daripada hati yang bersih. Nah, ukuran kebujuran hati kita itu Allah yang tahu. Kan kita ini berjanji tobat nih kan tobat ini berhenti, menyesal, berjanji kada mau ulang lagi. Nah, kebujurannya itu, kejujurannya itu tuh Allah yang tahu. Sakuat apa inya berjanji itu kada mau ulang lagi. Wa turbil khusum bima amkanat, dan engkau minta keridhaan kepada lawan-lawan engkau sekemampuan engkau. Kita ada hutang lawan orang nang berdusta, nah kita minta ridha. Kita ada mengambil hak orang, kita minta ridha. Bima amkanaka, sekemampuan engkau. Artinya kalau kita pernah mencuri milik orang, sekarang kita kada kau lagi bayar, kada lagi harta yang dibayari, dan orangnya juga sudah mati, warisnya kada ada, kemana minta ampun? Amunnya ada juga hartanya kada ada, hartanya ada, warisnya kada ada, orangnya kada ada.
Nah, jadi minta ampun itu, minta ridha itu dengan sesuatu yang mungkin akan engkau. Wa taqdil fawaid bima taqdiru alaih, dan engkau bayar, engkau qada hutang-hutang, kaluputan dengan sesuatu yang engkau mampu atasnya. Ini hutang puasa nah 4 tahun dah kada puasa. 4 tahun dah kada puasa. Bukan uzur, bukan apa, memang kada kawa puasa, kada hendak puasa. Kawalah yang mengkada sekaligus 4 tahun kada kawa. Tentu mengkada tunggu harian. Tapi dalam hatinya sudah jujur akan membayar 4 tahun itu. Nah, itu Allah nama ukurnya. Kebujuran dalam hatinya itu jujur atau kada itu urusan Allah. Pokoknya ini membayar cuma per hari, sehari. Untuk membayari hutang 3 kali Ramadan, 4 kali Ramadan itu. Wa tarji'u fil bawaqi ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali pada yang tersisa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil ibtihal dengan memohon dengan lisan, wa tadarru' memohon dengan hati, liyakfiyaka dzalik agar mencukupkan akan engkau oleh yang demikian itu. Nah, selanjutnya lawan Allah aja urusan lagi. Ya Allah, nah ibtihal itu lawan mulut, tadarru lawan hati, sama aja kalimatnya, cuma hati lawan lisan aja bedanya. Kalau di mulut aja ibtihal, ya Allah, hamba ini pernah mencuri milik si fulan, hendak bayar kada kawa bayar, orangnya kada ada lagi, ahli warisnya kada ada lagi. Nah, sekarang hamba minta ampun kepada engkau, itu hanya hamba serahkan kepada engkau. Nah, itu Allah akan mencukupkan yang demikian itu. Nah, orang banyak hutang puasa, hutang sembahyang, kada kau mengkada, kebanyakan mengkada, dikada ya sekemampuaninya. Nah, selanjutnya dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba kada cukup lagi umur mengkada ini. Nah, ini umur sudah 75, nampar 2 aja apa, ditambah keadaan yang lagi anum itu kada kau menggawi lagi. Nah, minta uzur kepada Allah dengan ibtihal tadarru liyakfiyaka dzalik agar Allah mencukupkan yang demikian itu. Jadi setiap hal-hal yang berhubungan dosa kepada makhluk itu intinya adalah kita minta ridha sekemampuan kita. Nah, selebihnya kita berharap kepada Allah. Keadaan hutang puasa, hutang sembahyang yang telah lalu itu kita bayar sekemampuan kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Apabila hati kita bujur-bujur, hati kita benar-benar, Allah akan memperhatikan itu, dan Allah akan mencukupkan yang demikian itu daripada kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Nastaghfirullah, la ilaha illallah. Nastaghfirullah, la ilaha illallah. Nastaghfirullah, la ilaha illallah. Wa natubu ilallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.